Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Mengawali aktivitas kita hari ini, sungguh indahnya jika kita memulai dengan ibadah secara pribadi ataupun dengan keluarga melalui renungan pagi edisi Rabu 15 Juni 2022. Mari kita siapkan hati untuk menyambut firman-Nya. Kita berdoa. Pagi ini kami membawa hidup kami ke hadirat-Mu Tuhan. Sama seperti rusa yang haus merindukan air sungai, demikian pun kami yang rindu akan firman-Mu. Karena itu Tuhan, pagi ini kami membuka hati kami untuk merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang akan melembutkan hati setiap kami, sehingga firman ini dapat kami mengerti dan membentuk hidup kami, mengarahkan kami, membimbing kami untuk melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan, bersabdalah kepada kami semua, karena kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus firman hidup, kami berdoa. Amin. Perenungan kita terambil dari 1 Timotius 6 ayat 11-16 yang berbunyi demikian. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amin. Tema perenungan kita saat ini, bertandinglah dan rebutlah hidup yang kekal. Dalam pertandingan olahraga sepak bola, ada beberapa komponen yang penting, yaitu pelatih, pemain, wasit, hakim garis, penonton. Pemain sendiri terbagi ke dalam beberapa fungsi, seperti penyerang atau striker, penjaga gawang atau kiper, gelandang, dan back. Kehidupan kita juga bisa diibaratkan seperti pertandingan olahraga sepak bola. Pemain adalah kita dengan berbagai fungsi kita dalam kehidupan. Penonton adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, yang siap menilai apa yang kita lakukan. Jika kita melakukan yang menyukakan hati mereka, maka mereka akan menjadi fans atau penggemar atau supporter kita. Tetapi jika tidak, mereka akan menjadi orang yang tidak menyukai dan lawan kita. Sedangkan hakim garis adalah Roh Kudus dan firman Tuhan yang memperingatkan kita jika kita melakukan pelanggaran. Wasit adalah Tuhan yang akan siap memberikan sanksi terhadap setiap pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan, tetapi juga memberikan kemenangan kepada setiap mereka yang menuruti perintah atau aturan. Jadi siapa yang mengikuti aturan, dialah yang akan keluar sebagai pemenang, memperoleh hidup yang kekal. Paulus memandang kehidupan ini sebagai arena pertandingan iman. Paulus katakan, bertandinglah dan rebutlah pertandingan iman.
Bertanding dalam bahasa aslinya bisa diartikan menderita atau berjuang. Jadi kemenangan dapat diraih jika ada kesediaan diri untuk berjuang bahkan sampai menderita. Allah memang memberikan anugerah keselamatan, tetapi kita juga harus berjuang agar tetap berjalan pada jalan keselamatan Allah. Jadi perintah untuk berjuang dan rebutlah hidup yang kekal ini bukan seolah manusia dapat memperoleh keselamatan dari usaha sendiri, tetapi perjuangan iman yang sungguh-sungguh untuk menjadi pemenang dalam Tuhan. Karena itu Paulus mengingatkan Timotius untuk terus melatih diri hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam ayat 11 disebutkan bahwa ia harus mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Paulus membandingkan dengan hidup para pengajar palsu yang hanya mengejar uang dan popularitas yang fana. Timotius harus berani menjadi pemimpin yang berbeda dengan pengajar-pengajar sesat pada waktu itu. Ia harus menjaga hidupnya agar tidak bercacat dan bercela sampai akhir, sampai Tuhan kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kehidupan Kristen adalah suatu pertandingan dari awal sampai akhir. Pertandingan sepak bola, bulu tangkis, dan pertandingan fisik lainnya dengan waktu yang terbatas sangat melelahkan, apalagi pertandingan seumur hidup. Tetapi kita harus melatih diri kita untuk hidup dalam kebenaran Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Tekun berdoa, tahan uji, tangguh, itu yang akan menjadikan kita sebagai pemenang. Dan ingatlah bahwa lawan kita itu bukan orang lain di sekitar kita, tetapi diri kita sendiri. Kata bijak mengatakan bahwa peperangan terbesar adalah melawan ego kita sendiri. Kita melawan hawa nafsu yang hanya mementingkan diri sendiri, keserakahan, kesombongan, dan godaan-godaan lainnya. Ingatlah bahwa saat kita lelah dalam pertandingan ini, ada Tuhan yang setia dan menolong, memampukan kita dan memberi semangat bagi kita. Ingatlah Bapak, Ibu, saudara-saudara, Kristus adalah kekuatan kita. Teruslah bertanding sebab telah tersedia mahkota kemenangan bagi setiap orang yang mencapai garis akhir. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu telah kami dengarkan dan renungkan ya Tuhan, yang tentunya telah menasihati, menegur, dan mengingatkan kami bahwa sebagai umat yang Tuhan kasihi, kami sepatutnya berjuang dalam pertandingan iman. Memang tidaklah mudah, ada tantangan. Tetapi sama seperti Engkau menguatkan Timotius, demikian juga Tuhan akan memampukan kami, memberikan kami semangat dan kekuatan, sehingga kami dapat memenangkan pertandingan ini sampai akhir. Ya Tuhan, di tengah sukacita persekutuan kami saat ini, kami membawa kepadamu setiap rupa-rupa pergumulan yang kami hadapi. Apapun yang menjadi pergumulan umat-Mu Tuhan, mohon Tuhan Engkau hadir memberikan pertolongan. Kuasa dan mujizat Tuhan akan dinyatakan dalam hidup setiap kami. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, yang sungguh-sungguh merindukan pemulihan dari Tuhan, yang sudah bertahun-tahun menghadapi sakit penyakit, ya Tuhan, jamalah mereka, pulihkan, beri kekuatan dan ketenangan. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam kelemahan, kuasa Tuhan akan semakin nyata. Bapa kami yang di sorga, bersama umat-Mu ya Tuhan, kami membawa kepadamu segala kerinduan, harapan, dan rencana-rencana kami ke depannya.
Kami percaya bahwa Tuhan akan menjawab dan memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk terus bersandar kepadamu, sehingga kami memiliki iman yang tahu untuk bersyukur, iman yang tahu untuk bersabar, dan iman yang tahu untuk selalu berharap kepada Tuhan. Ya Tuhan kami, saat ini kami membawa kepadamu untuk setiap aktivitas pekerjaan yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Bagi umat-Mu yang akan bekerja di luar ataupun di dalam rumah, berkati setiap kami Tuhan. Ajar kami untuk menjalankan tugas tanggung jawab ini dengan sepenuh hati, sehingga hasil dari pekerjaan yang kami lakukan dapat berbuah baik. Bagi anak-anak yang akan ke sekolah ataupun yang akan belajar di rumah, Tuhan tuntun sertai, beri kemampuan dalam mencerna ilmu yang akan mereka terima hari ini, sehingga dapat menunjang mereka untuk mencapai setiap harapan dan cita-cita di masa yang akan datang. Bagi pemuda-pemudi yang akan kuliah, menyelesaikan tugas akhir, yang akan bekerja ataupun yang masih mencari pekerjaan, Tuhan akan memberkati mereka semua, sehingga apapun yang dikerjakan hari ini, apapun perjuangan mereka dalam hidup ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, karena Tuhan yang akan menolong dan memampukan. Bagi orang tua kami yang lanjut usia ya Tuhan, yang akan beraktivitas di luar rumah ataupun yang beraktivitas di dalam rumah, berkati mereka semua Tuhan. Yakinkan kepada mereka bahwa Tuhan tak sekali-kali meninggalkan hidup mereka sampai putih rambut, sampai mereka tak kuat lagi. Tuhan akan selalu menopang dan memampukan. Ya Tuhan, inilah doa dan harapan kami, syukur kami. Sambut dan sempurnakan karena kami bawa hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.